Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya, berjumpa dengan channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir atau Bimbel PPK Pak Amir. Klik aja di YouTube ya. Kita akan kembali membahas yang namanya part 9 ya, mengenai yang namanya contoh soal penilaian situasi kerja sederhana atau situational judgment test. Oke. Situational judgment test ini biasanya ya, biasanya ini tesnya ini adalah hanya kasus-kasus di lingkungan kerja kita. Jadi di sini ya, biasanya kalau soal ini, kalau Bapak Ibu pernah naik pangkat, ya, ke pangkatnya dari 3A ke 3B, 3B ke 3C, itu biasanya ada ujian kompetensi SJT, atau dari kepala sekolah ke pengawas, atau dari guru ke kepala sekolah, itu ada ujiannya seperti ini, situational judgment test. Jadi ujiannya mirip-mirip seperti itu ya. Untuk guru maka ke guru lah ya, untuk ke guru. Jadi artinya apa? Semua guru, baik P2, P3, semua guru, konsep soalnya SJT sama ya. Jadi konsep soalnya sama saja. Oke, sekali lagi tidak ada pedagogi, tidak ada mapel bidang. Jadi P2, P3 ujiannya sama. Diambil dari mana? Diambil dari sini, ya. Jadi kita harus pahamin lagi, saya ulangin terus-menerus. Diambil dari mana untuk kemampuan SJT-nya? Dari mana acuannya ini? Mekanisme seleksi ini, ya. Ini ya, Bapak Ibu ya. Ini seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Kalau yang ini P1, maka yang ini P2, P3, yang ini P4. Jadi kalau P2, P3 ujiannya ada 3, kompetensi teknis, SJT, dan manajerial, sedang satu lagi sosial kultural, baru wawancara. Oke ya. Itu P2, P3. Diambil dari mana? Contohnya dari mekanisme seleksi. Buka aja guru PPK kemendikbud.co.id. Oke. Itu dia mekanismenya. Ujiannya apa di situ sudah ada jelas. Dan kalau saya ringkas ya, saya ringkas di Juknis ya, di Juknis ini acuannya Juknis ya. Acuannya Juknis Kemenpan RB ya, 649 Jaeb Guru. Oke. Di situ disampaikan bahwasannya teknis nanti ujiannya 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal. Oke, 120 menit ya, 120 menit. Oke, 120 menit soal apa namanya? Waktunya 135 soal dalam waktu 120 menit. Artinya Bapak Ibu apa? Di sini ya, di sini artinya maka yang cepat-cepatan membaca. Jadi seringlah latihan ya, seringlah latihan. Bisa mengikuti bimbel, bisa mengikuti bimbel dimanapun ya, atau YouTube, atau belajar mandiri, atau ikut tryout ya. Itu namanya latihan. Karena 135 soal 120 menit ya. Chat BKN ya, chat BKN ingat, chat BKN biasanya kalau chat BKN literasi HOTS. Untuk situational judgment test atau observasi kinerja sederhana itu pilihan gandanya sampai 5 ya. A, B, C, D, E, skor maksimal 450, berarti 5 kali 90 ya. Untuk manajerial itu pilihan ganda A, B, C, D cuma sampai 4. So school juga cuma sampai 4 ya. Total nilainya kalau ini digabungkan 180. Berarti ada 630 maksimal total nilai bagi ini ya. Setelah nanti chat pertama ini ya, chat pertama ini ya, nanti baru kita ke wawancara. Chat wawancara itu dilakukan BKN ya, dilakukan kabupaten setempat. Dari mana saya tahunya? Dari Juknis juga, dari mekanisme, dari sini ya. Nanti yang tes pertama ini duluan ya, teknis, manajerial, sosial, kultural. Dari mana saya tahunya? Saya bikin dulu ya, biar paham. Dari sini Bapak Ibu ya. Dari yang namanya, nah ini ya. Nanti wawancara ya, wawancara nanti tesnya setelah seleksi chat diadakan Panselnas nasional ya, BKN nasional, baru ke wawancara. Wawancara ini juga wajib CAT ya. Dilakukan pejabat pembina kepegawaian, berarti kabupaten setempat ya, kabupaten setempat atau kota setempat atau kota setempat ya. CAT dari mana CAT-nya ini? Dari sini Bapak Ibu, dari aturan juga ya. Dari aturan, kita baca nih ya. Jadi CAT juga wawancaranya harus CAT ya, nggak boleh nggak CAT. Di mana taunya? Di Juknis ya, Juknis 6 Kemenpan RB ya, 649. Ini dia. Seleksi kompetensi ini mana? Bentar ya. Ini. Nah, ini dia. Seleksi ke-16 ya. Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum 15 dilaksanakan menggunakan sistem CAT ya. Ingat, sistem CAT yang dilaksanakan oleh BKN. Maka semuanya sistem CAT, baik dia wawancara, baik dia semuanya ya, baik seleksi sosial kulturalnya, semuanya tesnya pakai CAT ya. Jadi setelah ini CAT nanti, ini ya P2 P3 ya nanti ya. Ini teknis, baru itu
manajerial, baru soskul, SJT ya nih. Baru setelah ini tes diadakan perankingan ya, perankingan terbaik ya, perankingan terbaik. Nanti perankingan terbaiknya dari mana? Dari sini ya. Perankingan terbaik dari Juknis juga ya, dari Juknis. Nanti akan di ranking terbaik ya, baru dia masuk ke tahapan wawancara. Dikali 3 jumlah kebutuhan. Nanti saya jelaskan setelah video ini. Karena ini kita bahas part 9. Saya belum jelaskan ini. Oke, itu ya. Kita ambil semua dari Juknis dan dari mekanismenya. Mekanismenya ini judulnya mekanisme. Ya, dari semua saya ambil resmi ya. Mekanisme sama Kemenpan RB sama satu lagi yang namanya ini web PPK ya untuk soalnya. Oke, kita bahas ya tentang yang namanya part 9 ya. Part 9 yang namanya ini ya, part 9 SJT ya, part 9 SJT. Oke. Ya, soalnya kita bahas ini ya. Lagi-lagi kita bahas SJT biar paham ya. Oke, nanti Bapak Ibu ya, pengumuman administrasi tanggal 13 ya, sebentar lagi ya, 3 hari lagi akan pengumuman administrasi. Kalau misalnya gagal ada sanggah ya, ada jawab sanggah, jadi tinggal disanggah aja ya. Untuk misalnya ada yang salah, sanggah aja biar supaya normal lagi atau bisa ikut ujian. Oke, diperhatikan tanggalnya ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini nanti ya saya jelaskan di mekanisme saja. Oke, untuk bimbel nanti ya, kalau guru ingin sejahtera, ingin dapur ngepol terus, ingin naik status, ayo jadi P3K guru 223 ya. Guru wajib sejahtera ya, sejahterakan semua guru. Guru wajib sejahtera. Dengan P3K ini ya, maka Bapak Ibu akan nanti pasti larinya ke UP atau ke PPG lagi. Jadi P3K plus PPG nanti, maka Ibu akan menjadi guru yang sejahtera. Makanya belajarlah dalam 1 bulan sampai 1,5 bulan ini karena ujiannya di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 ini ya, tanggal 3 ini. Tanggalan ujiannya tanggal 8 ya, tanggal 8 November sampai 2 Desember. Berarti ada waktu masih banyak, belajarlah. Ikut bimbel boleh, manfaatkan kesempatan emas ini. Jangan terlena-lena, jangan terbawa-bawa teman, atau jangan terlalu santai lah. Fokus ke P3K, karena Bapak Ibu guru. Guru wajib ASN atau ASN P3K. Kenapa? Biar sejahtera. Oke, kita ke soal Bapak Ibu ya. Kita ke soal ke part 9. Lagi-lagi saya terangkan yang namanya kisi-kisinya. Kisi-kisi SJT mengukur kemampuan manajemen kelas ya bagi guru. Oke. Yang kedua, pengukuran etika profesional. Oke. Yang ketiga namanya menilai kemampuan berkomunikasi. Yang keempat namanya resolusi konflik. Yang kelima namanya memilih guru terbaik untuk P3K. Oke. Kita langsung ke soal ya Bapak Ibu. Kemarin sudah part ininya. Part 8, sekarang part 9. Oke. Nomor 1. Anda seorang guru yang sedang memimpin rapat dalam MGMP mata pelajaran IPA terpadu. Rapat ini akan membahas tentang banyaknya keluhan beberapa guru yang membutuhkan bantuan dana atau sponsor untuk sekolahnya. Karena tidak punya fasilitas yang memadai sehingga sulit untuk melakukan praktik lapangan maupun praktikum dalam rabor yang berkaitan dengan beberapa materi di pelajaran IPA terpadu. Dari pilihan di bawah ini, pernyataan atau pertanyaan yang paling tepat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan inti masalah tersebut adalah A. Menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Karena dia ini beberapa guru yang membutuhkan bantuan atau sponsor karena sekolahnya tidak ada fasilitas. A. Bagaimana seorang pimpinan menyelesaikan permasalahan di atas? Oke, menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. B. Menanyakan tentang sekolah mana saja yang sudah punya laboratorium. Oke. Jawaban terbaik, bandingkan langsung Pak Ibu ya, karena ini jawaban berpoin ya. SJT itu jawaban berpoin, 5 poin tinggi, 1 poin rendah. Jadi Bapak Ibu bandingkan saja jawaban A dengan B. Manakah yang lebih baik A dengan B? Ya, bandingkan dulu aja. Saya rasa A lebih baik ketimbang B, maka salahkan yang B. Menanyakan tentang materi apa saja yang tidak bisa dilakukan praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium, baik di laboratorium. Yang A yang sudah dilakukan, yang C materi apa saja. Oke. Kalau yang ini yang A yang lebih baik ya. Kenapa? Kita bertanya tentang apa saja yang sudah dilakukan itu lebih baik ketimbang materi apa yang tidak bisa dilakukan. Oke. Jawaban C kurang baik. Kita anggap sama lah ini. Tapi lebih baik yang A ya. Ini salah. D. Menanyakan tentang berapa dalam bos yang masih dimiliki. Nah, ini jangan ya. Ini jangan. Oke. Itu sekolah masing-masing. Menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi masalah ini. Ini jangan juga. Karena sebagai pimpinan kita nggak usah kemari. Nggak usah ke D, nggak usah ke E, nggak usah ke B. Maka A dan C. Berarti yang saya rasa 4 poin, 5 poinnya itu di A, 4 poinnya itu di C. Oke ya, 5 poinnya itu di A. Oke, caranya seperti Bapak Ibu ya. Kita bandingkan antar jawaban biar langsung ketemu ya, biar langsung ketemu. Lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ini literasi hot ya soalnya.
Bapak Badai seorang guru biologi sedang mengajarkan murid-murid SMA-nya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Salah satu hasil penelitian sederhana yang dilakukan oleh murid-muridnya menunjukkan bahwa musik berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman. Ya, soal literasi ini adalah soal panjang tapi jawabannya bisa simpel ya. Murid-murid sangat semangat dengan hasil penelitian ini dan ingin menelitinya lebih lanjut. Namun Pak Badai juga mengetahui bahwa waktu dan sumber daya yang ada di sekolah sangat terbatas. Ingat, muridnya ingin meneliti sedangkan terbatas. Oke ya. Sebagai guru yang baik, ingat sebagai guru yang baik, apa yang dapat dilakukan Pak Badai untuk memfasilitasi murid-muridnya? Kita bandingkan antar jawaban. Pak Badai dapat menyediakan waktu tambahan untuk secara pribadi membantu muridnya melakukan penelitian lebih lanjut. Sudah sewajarnya guru memberikan dukungan bagi murid-muridnya yang ingin belajar lebih jauh. Ini baik ya, baik karena dia sebagai guru yang baik. Maka A baik. Kita bandingkan dengan B. Pak Badai dapat meminta murid-muridnya memikirkan kembali. Nah, ini kurang baik ya, memikirkan kembali ya. Jadi seakan-akan dia menghalangi, membatasi, salah ya. Pak Badai dapat menyampaikan pada murid bahwa penelitian lebih lanjut tersebut dapat mereka lakukan nanti saat mereka sudah duduk di bangku kuliah. Sama juga ya, ini membatasi, salah juga. Pak Badai dapat menghubungi universitas yang terdekat dengan sekolah atau universitas amatirnya untuk mengusahakan program kemitraan. Nah, ini baik. Ini baik. Pak Badai dapat meminta muridnya menulis surat kepada kepala sekolah untuk, nah ini gak usah ya. Ya, jawaban A dan B sangat baik. Saya rasa yang paling baik adalah yang A, 5 poin. Baru kemudian adalah yang D, 4 poin. Oke ya, bisa dipahamin ya. Jadi tinggal bandingkan antar jawaban, maka ketemu jawaban yang baik, 5 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awalnya mengatasi kesulitan belajar. Ingat, langkah awal adalah pakai teori humanisme. Mengatasi kesulitan belajar adalah humanisme. Bapak Ibu baca teori humanisme, maka di situ akan kita sebagai motivasi, sebagai fasilitator, sebagai motivator ya, kita memahami apa penyebab dia sulit belajar. Itu jawabannya. Cari jawaban seperti itu. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar. Ini jangan ya. Jangan seperti ini ya. Mengatasi kesulitan belajar, jangan kita kasih dampaknya dulu. Ini kurang baik. Berikan kesempatan pada siswa untuk mendiskusikannya secara aspektif, secara rasional. Ini baik. Oke, lebih baik yang B ketimbang yang A. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Iya, baik juga ya. Susun aturan dan batasan dalam ini jangan. Ini baik juga tapi terlalu kaku kayaknya. Oke, salahkan aja. Tinggal B sama C. Yang E, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasi minimal. Iya, ini terbaik. Jawaban yang ini terbaik. Berikan kesempatannya dan kasih tahu ya, kasih tahu sukses itu bisa dari mana saja. Ini 5 poin ya, ini 5 poin. Ini 4 rasa saya, ini 3. Oke, jawaban terbaik ada di E. Ya, tinggal bandingkan jawaban saja Bapak Ibu. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi prestasi belajar rendah adalah karena, lihat, di sini ya Pak Ibu ya, di sini kita pahami dulu ya. Kenapa siswanya rendah ya, motivasi belajar rendah? Kenapa? Apa yang menyebabkannya? Kita harus cari tahu ya. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Ini kayaknya kurang nyambung. Siswa pasif dalam belajar, oke. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua, ini salah ya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Ini baik ini. Kurikulum merdeka ini. Siswa cenderung berdepresiasi ya. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke, ini kurang baik. Ya, jawaban paling tepat saya rasa di D ya. 5 poin di D. Karena biasanya ya, kita ini kurang motivasi atau prestasi belajar siswanya rendah karena kita kurang ya menghargai perbedaan individu siswa. Artinya ya ini kurikulum merdeka ya, belajar berdiferensiasi ya. Jadi 5 poinnya di pasti di 5 poinnya. Siswa yang ini ya paling baik Didi, paling baik Didi 5 poinnya. Oke, 4 poinnya di mana? 4 poinnya mungkin karena kurang kondisi karena tidak. Ini 4 poinnya kurang media, ini 3 poinnya. Oke, jawaban terbaik ada Didi 5 poin. Oke, soal terakhir ya, 5 soal untuk part 9 ini. Beberapa siswa di kelas yang Anda ampu mendapat nilai yang sangat rendah sehingga terancam tidak bisa naik kelas. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah dalam situasi kerja seperti ini, SGT ya. Situasi kerja seperti ini. Dia dapat nilai rendah, terancam tidak naik kelas, kita guru bagaimana? Dan kita yang ampu pelajaran itu. Maka kita memberi motivasi ya bagus ya. Meminta siswa belajar kelompok ini juga bagus. Meminta orang tua mendampingi anaknya belajar ini juga bagus. Memberikan layanan belajar bagus. Mengingatkan siswa agar lebih giat belajar ini bagus. Tapi yang paling bagus ada sebagai guru ya. Tindakan kita adalah memberikan layanan belajar. Maka jawaban terbaik ada di 5 poin di D. Oke Bapak Ibu ya, untuk hari ini itu saja ya. Untuk hari ini saja, untuk part 9
SJT. Belajar apa Bapak Ibu? Manfaatkan kesempatan ini biar dapur terus ngepul ya, biar dapur terus ngepul ya. Jadi biar dapurnya terus ngepul, biar sejahtera ya. Ayo jadi P3K Guru 2023 karena kesempatan ini jarang sekali ya. Kuotanya sangat besar ya. Walaupun ada sebagian kabupaten yang hanya P1 saja, tapi banyak juga kabupaten atau kota itu atau provinsi juga membuka kuota yang sangat besar. Jadi manfaatkanlah, manfaatkan ya. Apalagi yang ya, ini saya bimbel saya di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Seluruh Indonesia dan alhamdulillah saya sudah luluskan ribuan orang ya untuk P3K, ASN dan UP ya. Jadi apalagi ya yang di wilayah Jambi ya. Saya di Jambi ya. Saya di Jambi, saya dari Medan ya kota. Nama saya Amir Syarota Galung. Jadi saya merantau ke Jambi ya untuk menjadi ini ya apa namanya ASN. Jadi saya di sini juga wilayah Jambi ini harusnya ada lah ya. Harusnya juga apa namanya itu eh, ikut ya atau berpartisipasi dengan bimbel ya atau belajar dengan bimbel kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Jadi belajar dari manapun ya sama saja ya, kalau belajar dari YouTube juga boleh, belajar dari modul juga boleh, belajar dari manapun itu biasa. Tapi kalau sebaiknya ya untuk melatih yang namanya kemampuan untuk apa namanya untuk lebih baik itu sebaiknya ada latihan-latihan soal. Jadi teruslah latihan soal, teruslah memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, maka nanti pada akhirnya P3K insya Allah akan menang ya. Oke, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.